Dari Jalan M Samaji nomor 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Selamat malam Star Lovers. Di malam hari ini, hari Jumat tanggal 25 April 2025. Dan juga diperingati sebagai hari peringatan Hari Malaria ya. Yang mana tanggal 25 April sebagai peringatan Hari Malaria sedunia. Dan malam hari ini pas juga nih kedatangan narasumber yang bakal ngobrolin soal penyakit malaria ini. Dan seperti apa, kemudian penyebabnya apa dan segala macam, kita akan kumpas tuntas bersama Dr. Risalia Reni Arisanti MPH, peneliti Pusat Kedokteran Tropis UGM dan sekaligus anggota Technical Working Group Malaria. Selamat malam Dr. Santi. Selamat malam Mas Rizky, apa kabar? Alhamdulillah sehat dokter, langsung cerah ceria malam hari ini ya. Karena weekend besok ya dokter ya. Jadi udah siap-siap untuk liburan. Dokter, hari ini tanggal 25 April 2025 ini diperingati sebagai Hari Malaria Sedunia. Benar. Nah, sebenarnya kalau sebelum kita lanjut tentang penyakit malaria itu seperti apa penyebabnya dan lain-lain, seberapa kenapa kemudian akhirnya jadi sebuah peringatan nih malaria ini? Oke, ya sebetulnya kenapa ada Hari Malaria Sedunia itu untuk istilahnya raise awareness atau meningkatkan kewaspadaan kembali gitu. Karena memang malaria kalau di Jawa memang sebagian besar udah nggak ada ya, tapi di bagian Indonesia lainnya tuh masih ada gitu, sehingga itu masih jadi ancaman. Nah, kenapa di hari ini itu sebetulnya WHO mengadaptasi dari peringatan Hari Malaria Afrika. Karena memang kalau dilihat dari kasus global memang burdennya atau bebannya paling banyak di wilayah Afrika begitu, sehingga biasanya memang diperingati dari tahun 2000 atau 2001, lalu WHO mengadaptasi per 2007. Jadi setiap hari ini begitu di tanggal ini lalu diperingati seluruh dunia untuk meningkatkan kewaspadaan kembali gitu. Jadi setiap tahun akan ada istilahnya campaign begitu untuk remind bahwa malaria masih ada loh gitu, untuk meningkatkan kewaspadaan. Saya ingat sekali tahun 2000-an itu memang bisa dikatakan banyak berita tentang malaria dan itu juga memang di Afrika. Betul. Dan kemudian kalau di Indonesia sendiri itu di Papua yang cukup banyak terpapar seperti itu. Apakah itu benar, dokter? Betul sekali. Jadi kalau kita lihat trennya, justru di Indonesia itu saat ini burdennya 90-92% itu dari wilayah Papua begitu. Nah, tapi apakah hanya Papua? Tentu saja tidak. Tapi alhamdulillah memang sudah lebih banyak yang bebas begitu. Selain Papua ada wilayah di NTT yaitu di Sumba yang masih juga tinggi bebannya. Dan ada sebetulnya di wilayah di Kalimantan ada satu kabupaten yaitu namanya Penajam Pasir Utara. Tepat itu di tahun 2003 masih merah. Tapi alhamdulillah dengan berbagai intervensi yang dikerjakan, tahun lalu sudah beranjak menjadi kuning. Jadi kalau di malaria tuh kita membuat pemetaan gitu Mas, dari yang merah banget gitu ya. Lalu ada kuning, merah itu lebih pada endeminitasnya tinggi, jadi beban malarianya tinggi sekali. Lalu kuning itu sedang dan hijau, serta putih karena ada yang bebas gitu untuk eliminasi. Jadi seperti itu secara beban penyakit di Indonesia. Oke. Apakah ini kemudian, karena kalau tadi lihat kalau di Indonesia sendiri ya, di Papua, kemudian di NTT dan juga di Kalimantan yang bisa dikatakan alamnya masih subur, tuh pohon-pohon masih banyak. Apakah itu ada kaitannya, dokter? Sangat terkait karena memang nyamuk. Jadi malaria ini kan ditularkan oleh nyamuk nih Mas. Dan dia sebagai pembawa. Jadi di dalam tubuh nyamuk ada yang namanya parasit. Nah, si parasit malaria ini atau si nyamuk ini dia sangat nyaman tinggal di wilayah yang hutannya masih cukup lebat begitu ya. Dan tempat perindukan nyamuknya itu tidak selalu di hutan, bisa juga di istilahnya di kubangan, betul, di kubangan. Dia cukup bersentuhan dengan tanah saja, walaupun cuman dangkal 1 senti saja, nyamuknya itu telurnya ya, larvanya atau telurnya itu bisa berkembang biak di situ. Jadi saking suburnya. Jadi iklim lalu curah hujan itu sangat berpengaruh. Kita tahu kalau di wilayah Papua hampir tiap hari ya hujan gitu. Atau pokoknya kalau udah daerah pegunungan itu kalau pengalaman kami di atas jam 2, jam 1, jam 2 itu
langsung kabut begitu ya. Dan di sana sangat nyaman, di mana tempat perindukan juga cukup banyak begitu. Jadi nyamuknya sendiri nyamuk jenis apa dokter yang menggigit ini? Namanya kalau kita kenal sebagai Anopheles. Jadi nyamuk Anopheles ini karena orang sering menyamakan dengan dengue, nyamuk DBD ya. Nah, padahal keduanya ini berbeda. Kalau demam berdarah atau dengue itu dengan nyamuk Aedes aegypti, kalau Anopheles ini dengan nyamuk malaria dengan nyamuk Anopheles, teman-teman. Jadi dan keduanya ini beda beda waktu menggigitnya. Jadi kalau nyamuk malaria memang lebih cenderung dari mulai tenggelam matahari sampai matahari terbit. Jadi ganti shift. Kalau dengue lebih pagi ya sampai jam 10, 12 begitu. Jadi memang berbeda. Itulah kenapa raise awareness-nya adalah atau kewaspadaan yang perlu kita tingkatkan adalah justru setelah matahari tenggelam. Banyak udah mulai sore, senja, malam itu justru banyak gigitan nyamuk akan lebih tinggi di situ gitu. Oh oke. Jadi tadi saya juga sekaligus sebenarnya pengen tanya gitu karena apakah malaria dengan dengue itu ada kaitannya? Ternyata tidak ya. Sebenarnya itu berbeda ya jenisnya. Betul. Karena kalau waktu kecil itu kalau dibilang hati-hati jangan main di hutan karena nanti kena malaria gitu. Padahal sebenarnya mungkin bisa resikonya juga itu adalah dengue gitu ya. Nggak selalu malaria dan nggak selalu dengue, itu bisa bagaimana itu melihatnya dokter? Bedainnya ya. Iya bedainnya. Itu tadi. Kalau dari waktu gigitan berbeda. Lalu dari sisi tempat perindukan nyamuknya juga mereka punya karakteristik yang berbeda juga. Jadi kalau di demam berdarah memang kecenderungannya lebih banyak di daerah yang padat ya, yang di urban lah kita bilang, di daerah perkotaan. Makanya di kota-kota besar banyak terjadi. Tapi rupanya sekarang sudah mulai juga bergeser ke wilayah yang suburban, semi urban begitu, di mana yang dia tidak terlalu padat, tapi di situ tuh memang potensial. Jadi rata-rata di air-air bersih ya, kita bilang bersih. Biasanya banyak ditemukan di tampungan-tampungan air. Kalau dengue ya ini, kalau demam berdarah itu banyak di tampungan-tampungan air. Lalu apa istilahnya? Yang sering juga adalah di ketiak pisang itu loh. Kalau kita lihat pohon-pohon pisang-pisangan itu ternyata juga sempat ditemukan. Atau yang juga waktu itu jadi pengalaman luar biasa adalah ditemukan di talang air, ataupun mohon maaf kalau di kuburan ya Mas. Kalau di makam itu kan kadang ada yang makam dia di marmer itu. Nah tengahnya kan bolong tuh. Nah kalau airnya tidak mengalir, di situ ada air hujan, lalu ya itu potensial untuk nyamuk Aedes aegypti untuk tinggal gitu. Nah sepanjang itu nanti berhubungan dengan tanah, itu masih memungkinkan nih si Anopheles juga bisa tinggal di situ gitu. Jadi ya makanya kalau kita bilang sebetulnya kalau kita melakukan tindakan di dengue kan ada kayak 3M ya, mengubur, menutup, lalu menguras begitu. Itu juga tidak hanya menghilangkan si nyamuk dengue atau demam berdarah, tetapi juga sebetulnya secara secara tidak langsung juga akan menghilangkan untuk nyamuk yang lain begitu, pun untuk malaria mungkin kurang lebihnya begitu. Termasuk bubuk abate itu juga salah satu pencegahan untuk bisa ke malaria juga. Iya, tapi ada juga di malaria ada kekhususan karena memang dari sisi larvanya atau jentik ya kalau kita bilang. Kalau di dengue kan kita lihat misalnya di bak mandi tuh dia uket-uket ke bawah gitu ya, begitu terabate. Nah kalau di malaria agak berbeda, dia ngambang di permukaan Mas. Jadi dia bentuknya lurus begitu. Kalau dengue kan bentuknya agak miring ya. Kalau kita lihat uget-uget itu. Kalau anak kecil dulu mungkin malah itu dicari gitu ya. Nah itu bentuknya miring begitu. Tapi kalau malaria dibentuknya tegak. Tapi begitu digoyang dia akan turun ke bawah sebentar lalu naik. Sehingga bentuk istilahnya ada yang kita sebut dengan bahan kimia itu dia justru bekerjanya lebih banyak di permukaan. Jadi ada sedikit perbedaan untuk ininya. Tapi apakah ABT berfungsi? Nah, kita lihat sebanyak apa yang dimasukkan, volume dan lain sebagainya. Jadi seperti itu.
kurang lebihnya. Kalau kita ke gejalanya dokter, ke khususnya malaria ya. Mungkin kalau untuk dengue itu udah banyak yang tahu, tapi untuk gejala penyakit malaria sendiri ini seperti apa dokter? Jadi kita bisa ada kalau di malaria tuh ada yang namanya trias. Ada 3 gejala utama ya yang muncul utamanya pada penduduk yang udah lama nggak kena ya. Atau kalau kita bisa bilang di wilayah DIY banyak yang istilahnya banyak wilayah bebas, sehingga ini kecenderungannya akan muncul demam, menggigil, berkeringat. Menggigilnya tuh luar biasa, sampai kalau orang dulu tuh bilang dipannya tuh sampai goyang gitu, saking shivernya gitu ya. Nah ini menjadi ciri khas untuk gejala malaria di gejala khas untuk malaria. Tapi apakah harus selalu ada? Tidak harus gitu. Dalam artian kalau untuk wilayah Papua mungkin kita nggak banyak nemu yang seperti ini gitu. Yang kita temukan lebih banyak ada juga yang kami pernah melakukan survei Mas. Anaknya itu anak-anak nih, banyak terkena pada anak-anak. Dia masih main tuh di depan. Wajahnya pucat. Kayaknya baik-baik saja begitu. Tapi gitu kita cek, waduh malarianya cukup banyak gitu. Jadi dia dengan tanda anemia, pucat tadi ya, anemia, lalu walaupun masih bisa beraktivitas normal, ternyata dia membawa gitu. Jadi agak berbeda karakteristik antara di daerah yang sudah rendah dan daerah yang masih tinggi gitu untuk gejalanya. Oke, buat Star Lovers yang pengen bertanya, Anda saya persilakan bisa lewat WA di 081 862 1013 081 862 1013. Nah, saya pernah baca satu artikel yang mengatakan kalau Kemenkes ini sendiri targetkan 8 juta tes malaria untuk temukan 1,1 juta kasusnya, yang terakhir dari antaranews.com hari ini malah. Ini bagaimana kalau untuk di Indonesia sendiri, untuk apakah ini masalah yang masih serius di Indonesia? Tadi sudah disebutkan ada kecenderungannya memang agak sedikit tidak terlalu seperti dulu ya dokter ya. Nah, bagaimana ini dokter? Nah, kemarin tuh sebetulnya teman-teman di penggiat ya, pemerhati atau penggiat malaria tuh sudah sedikit happy Mas. Karena di tahun sebelum COVID itu kita trennya tuh on track, ya dibilang on track itu ya, ada beberapa wilayah yang stagnan, tapi kasusnya tuh kecenderungannya ya sudah mulai agak turun begitu. Walaupun ada beberapa area yang masih kok susah banget ya nuruninnya. Lah kok COVID itu mendisrupsi banyak hal ya. Jadi layanan juga terlambat dan lain sebagainya, sehingga kasusnya cenderung naik. Jadi yang kemarin sebelum COVID itu kalau saya tidak salah itu sekitar 200 ribuan untuk seluruh Indonesia. Tahun lalu itu menyentuh angka di 400 ribu Mas. Sehingga hampir kita bisa bilang 2 kali lipat. Karena apa? Yang tadi sempat saya sampaikan di awal bahwa burden atau beban malaria banyak di wilayah Indonesia Timur ya Mas. Tapi rupanya wilayah-wilayah kita yang sudah bebas itu karena lengah dan lain sebagainya muncul lagi Mas. Jadi karena misalnya ada orang yang datang dari wilayah endemis itu masuk ke wilayah situ, tidak orang itu kecenderungannya kalau sudah wilayahnya bebas lupa kan gitu. Dulu pernah ada terlena gitu ya? Terlena. Terus jadi terlambat ditemukan dan ketika wilayah itu dia sangat reseptif, atau yang kita bisa bilang bahwa nyamuknya itu seneng tinggal di situ untuk anophelesnya, maka dengan cepat akan terjadi penularan begitu. Nah ini yang menyebabkan akhirnya beberapa wilayah yang sudah bebas muncul lagi nih malarianya gitu. Makanya kita sangat waspada. Jangan sampai yang udah berusaha keras kita hilangkan gitu ya Mas, tiba-tiba muncul lagi gitu dengan lengahnya kita tadi gitu. Oke. Dan ini juga termasuk penyakit yang bisa dikatakan mematikan ya dokter? Yes. Bagaimana kasusnya di Indonesia ini? Mungkin fakta-fakta yang dokter tahu nih. Oke. Jadi memang kalau di malaria sendiri sebetulnya ada 5 jenis parasit ya Mas. Yang pertama adalah tropika. Kalau orang dulu tuh nyebutnya tropika atau plasmodium, yang disebabkan oleh parasit namanya Plasmodium falciparum. Nah ini yang paling banyak menyebabkan kondisi yang berat gitu ya. Bahkan ada yang sampai naik ke otak. Makanya dulu kalau orang tahu malaria itu udah kayak nun sewu, akhirnya kayak orang gila atau hilang ingatan begitu, karena dengan cepatnya dia akan berkembang menjadi berat gitu ya kalau yang dengan falciparum. Lalu yang kedua adalah dengan
Plasmodium vivax atau kita bisa bilang dulu banyak orang kenal dengan Tertiana. Nah, ini memang secara klinis gitu ya, secara gejala tidak semematikan si Plasmodium yang tadi, yang falciparum, tetapi ini ada risiko untuk kambuh kalau berobatnya dia nggak full, nggak selesai begitu. Lalu yang dua yang lain, Ovale malariae, ini memang banyak ditemukan di timur, tapi saat ini angkanya juga tidak terlalu tinggi dibandingkan dua ini gitu. Yang satu adalah Knowlesi. Knowlesi ini banyak ditemukan di wilayah hutan, utamanya yang di Nun Sewu banyak istilahnya makaka atau monyet ekor panjang. Nah, itu ditularkan yang namanya Plasmodium knowlesi. Nah, dari kelimanya ini yang saya sebutkan tadi untuk angka kematian memang masih jadi tantangan untuk realnya ini sebenarnya berapa gitu. Tapi secara report yang didapatkan oleh Kementerian Kesehatan, kalau saya tidak salah antara 80-an ya dalam setahun masih ada kematian akibat malaria. Utamanya pada untuk wilayah tinggi masih pada anak, lalu populasi rentan ya, misalnya ibu hamil, lalu juga pada orang dewasa, tetapi yang terlambat untuk penanganan. Karena tadi saya sebutkan kalau wilayah yang sudah rendah, terlena gitu ya, lupa, sehingga diagnosisnya atau penegakan diagnosisnya udah hari kesekian, mungkin dia udah bolak-balik kemana gitu, periksa kok nggak ketemu penyakitnya apa, gejalanya masih. Nah, itu baru terfikirkan bahwa Anda pernah kemana gitu. Nah, itu cukup terlambat gitu untuk ditangani, sehingga akhirnya masuk kondisi berat. Kalau seperti itu, kalau kita menemukan kasus misalkan di DIY gitu, kemudian ada pasien yang kemudian terdeteksi dia penyakit malaria, itu ada trackingnya sendiri juga dokter, ya, dari daerah mana, kemudian berapa lama dan segala macam gitu ya. Betul. Jadi itu, tadi mungkin spesifik untuk wilayah Jogja ya. Alhamdulillah sekali nih, Jogja itu terakhir yang mendapatkan sertifikat untuk bebas malaria itu adalah Kulon Progo. Di antara 5 kabupaten kota di Jogja. Kalau yang lain itu memang dari 2014 sudah bebas gitu ya. Nah, kalau tadi kita bicara spesifik untuk wilayah Jogja, jadi begitu ada kasus nih untuk di malaria, karena wilayahnya kita jaga supaya dia nggak timbul lagi gitu ya, maka setiap ada kasus atau kecurigaan ke arah sana dilakukan pemeriksaan laboratorium, karena memang standarnya harus diperiksa laboratorium, nggak cukup kalau kita bilang dengan gejala. Jadi setelah tegak dengan laboratorium maka dilakukan pelacakan. Ingat nggak Mas zaman COVID kemarin? Jadi kalau ada satu yang positif, temennya siapa aja nih gitu ya. Sampai benar-benar jauh banget ya. Betul. Ya. Nah, itu yang juga dilakukan untuk di malaria. Jadi siapa aja yang pergi bersama misalnya, atau kamu dari mana aja? Misalnya Mas Rizky nih ya dengan gejala, Mas Rizky 2 minggu terakhir kemana saja? Apakah ada potensi dari wilayah itu tadi, yang wilayah-wilayah endemis? Satu itu. Yang kedua, kalaupun Mas Rizky nggak kemana-mana, ada nggak tetangga atau orang yang berkunjung nih ke rumahnya Mas Rizky yang dari wilayah endemis gitu. Nah, selain hal tersebut, ingat tadi bahwa malaria tidak ditularkan dari orang ke orang, beda dengan COVID ya. Tapi dia ada perantaranya dengan nyamuk. Maka kita cari juga nih, ada nggak ya tempat si nyamuk ini tinggal di wilayah sekitar di mana terjadi penularan tadi gitu. Jadi itu yang dicari, Mas. Jadi tidak cukup hanya orangnya ditanya, tapi nyamuknya di mana gitu. Jadi keduanya bisa diberantas gitu ya. Sehingga harapannya cukup di satu orang aja gitu, nggak terjadi penularan lainnya begitu di wilayah. Iya, mungkin itu ya. Jangan-jangan bukan karena orang dari wilayah endemis, jangan-jangan di lingkungan sekitar malah ada nyamuk tersebut ya. Betul. Itu yang malah mengerikan ya, dokter. Makanya kalau walaupun sudah bebas, yang kita harapkan di kabupaten kota tetap melakukan pemantauan terhadap masih ada nggak ya nyamuknya di situ. Karena kan ya secara alami kita nggak mungkin menghabiskan nyamuk ya. Kita bilang bahwa itu secara alam memang ada di situ. Yang penting nggak ada parasitnya. Nyamuknya boleh tetap tinggal, tapi parasitnya nggak boleh ada gitu. Oke. Dan memang kalau nggak salah juga Kulon Progo sampai jadi endemis ya. Terus kemudian baru ini dapat sertifikat bebas malaria. Betul. Alhamdulillah kalau Alhamdulillah. Tapi, ini ada tapinya. Ada tapinya. Kemarin sempet nih, tapi alhamdulillah selesai ya. Kulon Progo begitu dapat
Terus ada kasus relapse ya, ada kasus relapse ataupun ada kasus relapse atau kambuh ya, ada kasus kambuh lalu begitu ternyata agak lama nih ditemukannya si kasus ini, sempat menular ke lokal, sempat terjadi beberapa kasus lokal lagi gitu. Alhamdulillah selesai, bisa dikendalikan dengan cepat. Jadi nggak ada penularan tambahan lagi lah gitu. Di tahun tersebut saja selesai gitu. Jadi itu yang kami syukuri, tapi itu jadi lesson learned yang luar biasa atau pelajaran luar biasa. Jangan sampai lengah gitu. Betul. Nah, yang kemudian ketika kita tadi wilayah-wilayah endemis itu kebanyakan memang di wilayah timur Papua, kemudian NTT dan juga Kalimantan tadi yang tersebutkan ya. Bagaimana kalau kita berkunjung ke sana dalam kondisi mungkin pekerjaan atau mungkin memang berkunjung silaturahmi ke keluarga dan lain-lain. Apa yang harus saya lakukan nih sebagai untuk mencegah Betul. Gitu. Jadi kalau kita udah tahu bahwa wilayah tersebut endemis, itu yang harus kita lakukan ada beberapa. Yang pertama adalah kita bisa melakukan pencegahan dengan ada obat tertentu yang kita bisa minum, Mas. Tapi sekali lagi tergantung berapa lama akan di sana. Karena itu juga menentukan. Karena kita nggak berharap tiap hari minum obat ya. Kalau ternyata lama gitu, 3 bulan atau berapa gitu. Tapi kalau kunjungan singkat, memang ada obat yang bisa dikonsumsi untuk mencegah gitu ya. Lalu berikutnya adalah pencegahan gigitan nyamuk, kan kita juga bisa ingat kalau bisa diharapkan pakai baju lengan panjang, lalu juga pokoknya berpakaian untuk yang bisa menutup sehingga tidak ada potensi tempat untuk nyamuk menggigit gitu ya. Utamanya tadi di periode atau di waktu-waktu yang si nyamuk Anopheles biasanya menggigit gitu ya. Jadi kalau sudah malam ya segera menggunakan panjang-panjang itu atau menggunakan repellent. Apa itu repellent tuh apa? Aduh, jadi nyebut merek nih ya. Obat oles yang anti nyamuk itu loh, Mas. Itu lotion anti nyamuk. Nah, itu juga diharapkan tidak istilahnya supaya menghindari gigitan nyamuk. Atau yang cukup banyak juga dilakukan oleh teman-teman atau teman-teman kita, saudara kita di Indonesia Timur itu adalah kalau memang tidur akan menggunakan kelambu, Mas. Kelambu yang berinsektisida. Jadi kalau si nyamuk ini nempel nih gitu, dia akan istilahnya tepar gitu ya. Sehingga tidak lalu menggigit lagi gitu. Itu yang bisa kita kerjakan ketika kita memang harus datang ke wilayah endemis. Ini menarik terkait dengan kelambu, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nih buat Star Lovers yang pengen bertanya, Anda bisa WA di 081-862-1013 dan bisa lewat Instagram @starjogjafm. Dan kami akan kembali. Kita rehat dulu, dokter. Kita bakal lanjut lagi ngobrol soal malaria dan juga seperti apa untuk kondisinya saat ini. Sekali lagi untuk Anda yang pengen bertanya, silahkan langsung WA di 081-862-1013. 101,3 Star FM Inspiring Sound. Masih di Health Talk bersama Center for Tropical Medicine UGM Star Lovers di malam hari, dan juga masih ada Dr. Santi. Tapi sebelumnya saya mau informasiin dulu buat Anda yang pengen pasang wifi di rumah, bisa langsung pasang Citranet aja. Karena Citranet punya paket internet yang murah banget. Ada paket Airwave berbasis wireless cuma 240.000 per bulan. Ada juga paket Infinite Home yang berbasis fiber optik cuma 220.000 per bulan. Bisa internetan sepuasnya tanpa batas kuota kapan aja. Kalau Anda tertarik pasang Citranet, bisa hubungi nomor WA di 081-128-66611 untuk informasi paket layanan dan pemasangan selengkapnya. Internet, ya Citranet. Kembali lagi bersama Dr. Santi malam hari ini ngobrolin soal malaria, dan juga tadi saya tertarik tentang kelambu tadi, dokter ya. Ada insektisida. Ya. Itu bagaimana bentuknya itu? Oke. Jadi Mas Rizky, jadi ada jenis kelambu yang memang sudah mengandung insektisida, dalam artian kalau zaman dulu memang kelambu biasa lalu dicelup di cairan berinsektisida. Cuman teknologi sudah semakin maju, jadi dari mulai pembuatannya seratnya itu sudah mengandung insektisida gitu. Jadi dari pabriknya gitu ya, sehingga tidak perlu lagi celup-mencelup gitu. Jadi dia ketahanannya sih so far kalau dari produsen itu bilang 3 tahun ya, 3 tahun dengan syarat bahwa dia
kalau di kemasannya ditulis sekitar 20 kali pencucian, tapi dengan standar yang benar pencuciannya. Tidak boleh direndam, lalu juga hanya boleh dicelup-celup, sebaiknya juga tidak terkena matahari langsung ketika menjemur gitu. Jadi di ada atapnya begitu ya. Kalau itu memang di manage gitu ya, di maintenance benar, bisa antara 2 sampai 3 tahun itu masih bisa digunakan dengan efektif. Mungkin itu. Untuk manusianya aman itu dokter? Aman, alhamdulillah. Jadi memang sudah ada risetnya begitu bahwa itu aman untuk manusia. Kalaupun akhirnya misalnya pada anak-anak ya, karena kan yang kita harapkan yang masuk di dalam kelambu itu adalah populasi yang paling rentan. Kalau bisa ya semua kita kelambui gitu ya. Cuman kalau pada anak maupun ini, kalau misalnya dia tidak sengaja misalnya memasukkan ke mulut dan sebagainya, cukup dibasuh dengan air bersih saja itu udah oke. Insya Allah sih belum pernah kami terima laporan bahwa kelambu yang dipakai itu terus selalu merugikan si orangnya, seperti itu sih. Oke, ini terkait dengan tadi sudah disampaikan juga banyak wilayah di Indonesia Timur, NTT dan juga Kalimantan, dokter. Di wilayah lain gimana dokter tentang malaria ini? Apakah ada peningkatan kasus dan segala macam? Nah itu yang sempat di-raise ya di depan tadi. Sebetulnya hampir lebih dari 70% wilayah kabupaten kota di Indonesia itu sudah bebas malaria. Kita bisa bilang 401 kabupaten dari 514 kabupaten kota yang ada di Indonesia itu sudah bebas. Tapi itu tadi karena ada beberapa yang lengah gitu ya, ada orang masuk ataupun ada orang yang berkunjung dan memang kebetulan wilayahnya itu potensial untuk nyamuk Anopheles bertempat tinggal begitu atau berkembang biak, sehingga ini menyebabkan penularan lokal kembali. Nah kalau kita bilang ada beberapa wilayah yang saat ini cukup istilahnya naiknya juga cukup signifikan gitu ya. Misalnya kemarin di Nias, di wilayah Nias itu naik cukup tinggi begitu. Lalu ada beberapa di wilayah Riau, di Rokan Hilir, lalu di Indragiri itu juga naik, sempat terjadi kenaikan dan begitu naik kok sulit gitu untuk diturunkan gitu. Nah itu karena ada beberapa tindakan yang dirasa cukup terlambat. Jadi dia penyebarannya masih cukup luas. Lalu berikutnya adalah di wilayah yang saat kemarin tuh sayang banget ya, kita tuh agak gitu di wilayah Gorontalo Mas. Jadi sebetulnya dari kalau saya tidak salah 6 atau 7 kabupaten kota di Gorontalo itu tinggal 1 saja yang belum eliminasi. Tapi rupanya karena ada tambang emas Mas yang dulunya ditutup, jadi banyak migran yang datang ke situ, banyak pendatang ya di wilayah situ yang tidak di screening, tidak dilakukan pemeriksaan, sehingga dia membawa cukup banyak. Sehingga akhirnya dari yaitu tadi tinggal kalau tidak salah tinggal 1 dari 7, lalu dengan cepat dia nular ke kabupaten-kabupaten sebelahnya gitu. Dan itu kasusnya cukup besar. Jadi sampai ribuan kalau saya tidak salah itu. Jadi itu yang menjadi pelajaran untuk kita bahwa walaupun sudah bebas, itu lalu tidak berarti kita tidak waspada lagi gitu. Karena masih ada beberapa titik di wilayah Indonesia yang juga masih endemis. Pun di dunia, contoh waktu itu juga sempat kasus, tapi udah agak lama ya, kasus-kasus yang ditemukan di Bali. Bali itu juga udah bebas nih Mas, alhamdulillah ya, 1 Bali udah dapat sertifikat eliminasi. Cuman waktu itu banyak pekerja semacam pekerja kreatif. Si pekerja kreatif ini diminta untuk membuat villa di Afrika. Nah pulang-pulang sakit karena udah lama nggak pernah ada kasus itu, jadi istilahnya kewaspadaannya itu tadi turun, sehingga waktu itu ada 1 yang meninggal dari wilayah salah satu kabupaten di Bali. Tapi alhamdulillahnya tidak lalu menyebar jadi banyak gitu. Jadi kewaspadaan kita tidak hanya dari sisi internal di wilayah Indonesia sendiri, tapi itu tadi di wilayah dunia yang lain yang juga masih tinggi untuk penularan malaria, itu perlu kita waspadai begitu Mas. Kalau apakah ini bisa dikatakan gejala yang dirasakan kita sebagai manusia ketika terkena gigitan Anopheles ini dan juga pembawa parasit tadi, apakah bisa kayak
kayak silence gitu dokter, nggak terdeteksi bahwa itu adalah penyakit malaria dokter, sehingga itu membahayakan gitu. Betul. Jadi itu tadi kalau yang sempat saya ceritakan di depan ya, kalau untuk wilayah yang sudah rendah atau orangnya sudah lama nih nggak punya antibodi ya terhadap malaria, kemungkinan yang trias tadi akan muncul sebetulnya, yang demam, menggigil, berkeringat tadi itu akan muncul. Tetapi kalau wilayahnya yang tinggi, itu yang muncul justru gejala-gejala lain. Yang dulu khas ya, yang di Kulon Progo waktu itu khas. Jadi ada simbah-simbah ya, udah bolak-balik dia periksa. Keluhannya apa coba Mas? Nyeri lutut. Jadi pokoknya nyeri sendi. Nah, orang tua kan ya umum ya maksudnya. Nyeri sendi gitu. Cuman diberikan pengobatan terkait itu kok nggak sembuh-sembuh, simbahnya itu masih datang berulang-ulang gitu. Lalu oh iya ini wilayah ini masih endemis. Lalu petugasnya inget nih, dicek betul malarianya muncul begitu. Jadi wilayah yang tinggi dan yang tinggi atau pernah tinggi, yang belum lama eliminasi gitu ya, atau yang belum lama bebas, itu biasanya justru gejala-gejalanya yang tidak khas. Kayak di Papua tadi saya cerita, mungkin yang muncul waktu itu juga kami temukan pada anak itu gejalanya diare Mas. Gejalanya diare, sehingga yang dikerjakan untuk wilayah Indonesia Timur utamanya itu screeningnya tidak harus selalu yang bergejala. Jadi misalnya ibu hamil datang trimester 1 atau ya apa ya istilahnya kunjungan pertama, itu mau dia ada gejala nggak ada gejala harus di screening, dicek ada malarianya apa enggak gitu. Saking silentnya itu tadi, kalau di wilayah yang sudah tinggi, kalau dia nggak banyak parasitnya ya nggak kelihatan gitu. Bukan nggak kelihatan, tapi tidak muncul gejalanya gitu. Kita bisa kalau di istilah medis tuh kayak tanpa gejala, asimptomatis gitu. Nah ini yang justru bahaya, karena dia potensi menularkan ke orang lain walaupun tidak nampak nih di fisiknya gitu. Kalau di COVID waktu itu OTG itu ya orang tanpa gejala. Oh iya ya. Ingat sekali saya. Masih ingat banget ya. Ya itu. COVID itu memang luar biasa lesson learn-nya. Betul. Nah dokter, ini terkait juga bepergian ke tempat-tempat endemik maupun enggak gitu ya. Tapi tetap aja walaupun dia bukan wilayah endemis, bisa terjadi resiko ini. Nah kalau di Jogja nih kan banyak mahasiswa yang sekarang juga mungkin kalau di bulan-bulan sekarang pertengahan ini udah mulai banyak yang mau KKN. Betul. Ke wilayah-wilayah yang kalau saya amati ya beberapa mereka tuh malah ke wilayah-wilayah yang jauh dari Pulau Jawa, kemudian bisa sampai ke Aceh dan segala macam, bahkan ke Papua juga ada mungkin gitu. Betul. Nah ini bagaimana dokter pencegahan dan juga nantinya penanganan yang berikutnya ketika ada yang terkena gitu? Betul. Jadi yang pertama tadi yang harus dilihat, paham dulu wilayah yang mau didatengin ini potensi untuk penularannya apa saja, potensi penyakitnya ya. Dan ketika kita sudah tahu, kita bisa melakukan tindakan pencegahan yang sempat kita diskusikan di awal ya. Misalnya mengkonsumsi obat pencegahan, lalu juga yang berikutnya adalah mencegah gigitan ya, dari mulai pakai baju lengan panjang, lalu celana lengan panjang. Intinya sih meminimalisir tempat gigitan gitu ya, sama menggunakan lotion untuk anti nyamuk, dan berikutnya tadi ketika tidur menggunakan kelambu dan lain sebagainya. Nah, ada hal yang juga krusial adalah rata-rata rumah yang potensi untuk penularan nyamuk itu yang masih ada lubang tuh loh Mas. Jadi kan kalau di Jawa mungkin tidak terlalu ini ya, karena jarak antara apa istilahnya atap sama dinding itu kan rapat. Nah di wilayah lain itu kalau di rumah-rumah tradisional di sana tuh ada apa istilahnya, ada jaraknya begitu antara atap dengan dinding rumah, ataupun jendelanya dan lain sebagainya itu juga tidak dikasa ya, tidak dipakaiin kasa. Jadi itu potensial untuk untuk nyamuk masuk ke dalam rumah. Sehingga salah satu hal yang kita kampanyekan untuk wilayah-wilayah yang endemis tadi atau potensi perindukan nyamuknya tinggi, maka sebaiknya dilakukan kasanisasi atau ditutup kalau udah jamnya kita pasang alarm udah mulai surup lah kayak istilah Jawa. Kalau istilah udah mulai senja ditutup ya itu, sehingga bagaimana kita bisa mengurangi nyamuk masuk ke dalam rumah. Mungkin itu sih yang bisa dikerjakan. Jadi paham dulu wilayahnya seperti apa. Nah kalau mengalami gejala tadi, utamanya kalau di wilayah kita udah lama nih ya nggak ada malaria terus masuk wilayah endemis. Kalau mengalami gejala segera periksa.
insya Allah kalau di wilayah-wilayah yang memang endemis di level puskesmas ada pemeriksaan. Pun kalau di sini ya di Jogja pun ada. Jadi ada puskesmas yang mampu untuk memeriksa malaria tadi. Karena sekali lagi yang ingin ditekankan bahwa malaria saat ini hanya boleh ditegakkan dengan pemeriksaan laboratorium, baik dengan pemeriksaan cepat maupun mikroskopis. Karena tidak cukup kalau hanya dengan gejala yang tadi disampaikan seperti itu. Dan fasilitas kesehatan kita punya kok untuk tindakan diagnosisnya tadi. Mungkin itu. Kalau apakah ada ditemukan kasus-kasus dari mahasiswa yang baru saja selesai KKN kemudian mengalami gejala seperti itu atau mengalami sakit seperti itu, dokter, yang selama ini? Betul. Jadi beberapa waktu terakhir kemarin kami mendapatkan laporan. Jadi ada serombongan gitu ya, karena sekarang kan modelnya KKN terintegrasi gitu ya, rombongan gitu banyak yang memang kebetulan wilayah yang dibantu itu atau menjadi site untuk KKN adalah wilayah endemis. Begitu pulang dari sana kok mengalami gejala begitu. Lalu dari beberapa orang itu memang terdeteksi dengan malaria. Nah, lalu kondisinya karena itu tadi mungkin imunnya dia tidak ada, ya kita bisa bilang imunnya tidak ada atau rendah ya, mungkin dulunya pernah kena dan lain sebagainya. Tapi generasi sekarang kan kalau yang masuk di wilayah bebas rata-rata sudah nggak punya imun terhadap malaria itu, sehingga kondisinya masuk ke kondisi berat gitu. Jadi ada yang sempat masuk ke rumah sakit beberapa lama, lalu alhamdulillah sih bisa ditangani cepat dan dia juga sehat begitu ya, dan obatnya itu diselesaikan tuntas, maka ya alhamdulillah sehat. Cuman lalu jadi kewaspadaan kita bersama. Jadi sebelum ada pemberangkatan KKN utamanya di wilayah-wilayah yang wilayah endemis, mahasiswa atau siapapun, tidak hanya mahasiswa ya, tapi juga pendamping mungkin ya, itu juga harus diberikan informasi, apa tindakan pencegahan yang harus mereka lakukan begitu. Oke, kita ke pertanyaan dari Star Lovers yang sudah masuk nih, dokter ya. Izin dok, saya Arya dari Jakal. Infonya malaria sangat tinggi kasusnya di Indonesia Timur. Dilala dalam waktu dekat saya akan ditugaskan ke sana. Kira-kira apa Njih yang perlu saya siapkan karena keluarga mengkhawatirkan saya soal penyakit ini. Matur nuwun. Siap, Njih. Mas Arya ya? Iya, betul. Ya, Mas Arya. Tadi sebetulnya bisa sebelum ke sana itu juga bisa mengunjungi dokter begitu ya. Kalau di kita ada beberapa rumah sakit rujukan yang juga memberikan layanan tadi untuk pencegahan, karena harus diresepkan nih Mas obatnya gitu untuk mencegah. Nah itu bisa dikonsumsi, tapi tadi mungkin dokter juga akan mempertimbangkan berapa lama Mas Arya akan tinggal di sana gitu ya. Itu untuk obat pencegahannya. Lalu berikutnya adalah tadi mencegah gigitan nyamuk. Sekali lagi mencegah gigitan nyamuk. Jadi kalau itu tadi pakai baju lengan panjang dan lain sebagainya. Nah yang sering terjadi juga adalah sering kongko-kongko di luar ya kan, menikmati view gitu ya, karena di Indonesia Timur cantik sekali memang. Cuman yang harus diingat, boleh di luar rumah, tetapi pastikan bahwa perlindungan atau proteksi terhadap gigitan nyamuk juga ada gitu. Itu sih yang tadi pakai baju lengan panjang, repelen, sekali lagi repelen, lalu tidur menggunakan kelambu dan lain sebagainya. Lalu pastikan bahwa tempat yang ditinggali itu juga less untuk gigitan nyamuk ya. Jadi ada kasanisasi dan lain sebagainya. Itu dipastikan. Perlindungannya harus double, triple malah ya. Ini terkait dengan repelen dokter. Seberapa efektif mencegah gigitan nyamuk dan juga baik nyamuk apapun itu gitu? Ya. Kalau kita bisa bilang bahwa seberapa efektif ya tergantung luasannya yang dipakai. Dan memang ada apa ya istilahnya, ada beberapa produk tertentu yang dia hanya tahan misalnya 3-4 jam, lalu harus reapply gitu ya, kayak kita pakai sunblock lah ya. Harus di reapply. Jadi tergantung masing-masing produknya akan berbeda, karena bisa jadi misalnya dia sekali misalnya ngoles nih ya, benar, tapi selanjutnya lalu terkena air dan lain sebagainya, jadi mungkin itu sudah mulai turun nih perlindungannya, sehingga kita harus reapply. Jadi depend on produk apa yang digunakan, dan biasanya ada ininya kok, ada petunjuk penggunaannya di situ. Yang paling sering menyebalkan menurut saya adalah nyamuk itu
seringkali nguing-nguing di sekitar kuping, dan itu bagaimanapun susah banget untuk menghilangkan. Mungkin ini pertanyaan agak sedikit pribadi ya. Betul. Gimana dokter itu menghilangkan? Kan sebel banget nguing-nguing kayak udah dipakai raket dan segala macam itu masih aja sering gitu. Karena dia bawa teman keroyokan gitu kan dia. Ya cuma sendiri ya. Iya. Yang bisa kita lakukan ya itu tadi sih sebetulnya. Karena tipikal nyamuk itu kalau dia masuk biasanya sih tidak akan langsung gigit gitu, tidak. Dia akan resting, kita bisa bilang bahwa dia akan stay dulu di dinding. Dia cari dulu, ya? Mantau dulu mana yang bisa digigit gitu ya. Maksudnya mana yang nyaman atau digigit. Sehingga di banyak area di wilayah yang tinggi biasanya kita memang ada kriteria untuk ada yang namanya penyemprotan dinding rumah, Mas. Jadi ada intervensi yang disebut kita bisa bilang kalau istilah ilmiahnya adalah indoor residual spray. Jadi ada semacam insektisida yang disemprotkan ke dinding rumah untuk keseluruhan sehingga dia bisa bertahan 3-4 bulan si insektisidanya ini kalau memang ininya benar ya. Nah, itu juga sangat membantu untuk menurunkan populasi nyamuk yang hinggap gitu. Yang di situ. Mirip dengan yang tadi di dalam kelambu, kalau di kelambu tadi di seratnya begitu ya. Kalau ini di dindingnya. Mungkin itu sih. Cuman memang nggak semua wilayah kita lakukan itu sehingga ya masih pakai raket gitu ya. Atau apa sih sekarang yang kayak lampu itu loh. Cetar. Oh iya, lampu yang warna biru itu ya. Iya. Betul. Nggak tahu apa namanya. Iya, saya juga nggak tahu apa. Tapi beredar di mana-mana itu ya. Itu juga bisa digunakan sih. Oke, dokter, berikutnya ada pertanyaan di Instagram dari Mas Tri yang tanya apa yang dimaksud dengan daerah endemik malaria. Oke. Terus saya baca kokap dan kawasan Menoreh itu jadi salah satunya. Ya. Nah, apa yang salah dengan wilayah tersebut, dokter? Oke, siap. Wilayah endemis itu adalah satu wilayah yang dia tuh penyakitnya selalu ada di situ, bertahun-tahun ada di situ gitu. Jadi apakah lalu endemis bisa berubah dari yang tinggi ke rendah bahkan bebas? Sangat bisa. Dan itu sudah terbukti di 400 kabupaten kota tadi yang saya sebutkan gitu ya. Nah, bagaimana dengan wilayah Kokap dan sekitarnya ya mungkin? Itu sebetulnya masuk di wilayah gugusan Menoreh. Sebetulnya tidak hanya Kulon Progo dengan Kokapnya sendiri, tetapi ada lalu Purworejo dan apa istilahnya? Magelang. Jadi itu adalah 3 kawasan yang sangat beresiko untuk malaria gitu. Jadi ada beberapa kecamatan di wilayah Menoreh yang kita bilang reseptif atau yang nyamuk itu sangat nyaman untuk tinggal di situ, nyamuk Anopheles. Sehingga sebenarnya tidak ada yang salah karena itu kondisi alam ya. Yang kita perlu cegah adalah bagaimana kita menurunkan populasinya dan mengupayakan tidak ada parasitnya. Nah, itu. Parasitnya ada di mana? Parasitnya ada di manusia yang membawa. Kalau itu kita bisa cegah bahwa parasitnya tidak ada, insya Allah kalau di nyamuk kita juga bisa hilangkan gitu parasitnya. Sekali lagi bahwa nyamuk Anopheles yang berpotensi menularkan adalah nyamuk Anopheles yang betina. Karena dia perlu untuk mematangkan telurnya gitu. Nah, ini yang juga harus kita pahami bahwa tidak semua jenis Anopheles itu bisa menularkan, tetapi yang jenis betina yang juga itu tadi wilayah Kokap dengan wilayah Menoreh itu sangat potensial. Tapi alhamdulillah loh Mas, kita bisa bilang bahwa saya cukup yakin di Kulon Progo aja akhirnya insya Allah ya bebas terus dan bisa mempertahankan. Saat ini juga Purworejo itu juga kasusnya juga 0 turun gitu. Magelang itu sebetulnya sudah lebih dulu untuk dapat sertifikat, tapi memang ada beberapa tahun yang dia masih ada positif memang. Tapi wilayahnya tuh wilayah sekitar situ saja gitu. Jadi bagaimana upaya dari masing-masing wilayah untuk bisa menghilangkan parasit. Jadi target kita adalah menghilangkan parasit dan menurunkan populasi nyamuk Anopheles itu. Bukan salah wilayahnya ya. Bukan salah wilayahnya karena secara alam begitu. Dan bukan berarti kita harus nyari Anopheles betinanya ya satu-satu ya dicari. Nah, yang bisa kita lakukan sebetulnya adalah itu tadi. Kalau sudah dalam bentuk nyamuk sebel banget ya. Iya. Susah kan di ininya. Yang bisa kita lakukan secara efektif adalah mencari jentiknya, Mas. Jadi begitu jentiknya kita berantas, itu insya Allah kan dia nggak sempat jadi nyamuk dewasa ya, lebih gampang gitu. Jadi di tempat-tempat yang tadi potensial untuk perindukan nyamuk, misalnya
di air payau, lalu di yang dulu sempat ditemukan itu di wilayah pinggir pantai tapi yang karang-karang itu loh Mas. Jadi dia pertemuan antara air asin lalu kena air hujan tapi tetap ngembeng di situ atau kubangan di situ, itu juga potensial tuh. Jadi kalau kita berikan insektisida atau kalau misalnya tadi saya sempat cerita ya sama Mas Rizky, kalau wilayah yang tempat perindukan Anophelesnya besar gitu, terus kita mau apain gitu. Nah itu harus dialirkan supaya dia tidak ada genangan begitu. Nah itu bisa kita kerjakan. Sebetulnya tidak harus petugas kesehatan yang mengerjakan. Masyarakat itu sangat berpotensi untuk bisa berperan, untuk bisa menghilangkan atau mengusir si jentik Anopheles itu untuk hidup begitu. Ini sekaligus menjawab tadi di Instagram juga ada pertanyaan dari Dera yang mengatakan tahun lalu ada kasus di Kulon Progo, mengapa masih terjadi di sana? Mungkin tadi sudah terjawab juga ya dokter sekaligus ya. Di WhatsApp ada Bayu Ardi mau tanya, untuk penanggulangan malaria itu dengan fogging apakah masih relevan dan efektif? Soalnya kalau saya lihat di daerah tempat tinggal saya sekarang kok sudah tidak ada fogging rutin. Ya, sebetulnya tadi kalau untuk di malaria fogging itu kita bisa bilang biasanya memang banyak terjadi banyak dilakukan untuk dengue, untuk pencegahan dengue. Dan sekali lagi bahwa fogging adalah tindakan yang sementara saja. Kita bisa bilang sementara karena apa? Dia kan yang diserang adalah nyamuk dewasanya. Hanya sesaat saja, dia tidak akan bertahan lama gitu. Beda pada tadi penyemprotan dinding yang saya bisa bilang. Dan itu tapi biasanya memang dilakukan yang masih daerah tinggi sekali atau tiba-tiba yang nggak ada dulunya misalnya sudah rendah, tiba-tiba ada kasus yang sangat banyak sehingga dia harus segera diatasi. Nah itu bisa dengan penyemprotan dinding. Jauh lebih efektif ketika penyemprotan dinding dilakukan karena dia tahannya sampai 3-4 bulan gitu ya. Nah akan jauh lebih efektif tadi yang saya sebutkan. Kita menghilangkan larvanya atau jentiknya. Itu jauh lebih efektif dibandingkan kita harus mengeluarkan dana untuk menginsektisida dengan fogging tadi itu. Karena kan kalau kita bisa, pernah gak sih di fogging itu kan rasanya gak enak banget ya. Bau banget gitu ya. Gak nyaman itu. Gak nyaman. Tapi kalau begitu kita menghilangkan jentik kan gak ngaruh gitu ya. Maksudnya tidak lokasinya juga kita bisa tetapkan tadi mending dialirin atau tindakan mekanik atau yang bisa juga dilakukan Mas dengan tindakan biologis. Jadi ada tipe ikan tertentu itu memakan jentik gitu, yang kita bisa tebarkan gitu ya. Misalnya itu nggak mungkin kita alirkan dan lain sebagainya. Kita bisa tebarkan jenis ikan tertentu ini untuk bisa diinikan. Salah satu contohnya adalah kalau di wilayah timur dulu ada yang namanya ikan kepala timah. Nah ini cukup efektif nih. Apa ya istilahnya? Ini biasanya dulu sampai dinas perikanan memang sengaja dia mengembangbiakkan untuk dibagikan ke masyarakat. Jadi dengan ikan itu alhamdulillah sangat tertolong untuk ini. Tadi yang sempat saya sebutkan, kalau airnya itu digunakan terus-menerus justru nggak apa-apa. Tapi kalau airnya didiamkan, nah itu sudah. Apalagi ada lumutnya atasnya itu sangat, di bawahnya itu sangat potensial untuk perindukan nyamuk gitu. Jadi mungkin kecil tindakan kita tapi ternyata itu sangat bermanfaat untuk bisa menghilangkan jentik-jentik gitu. Oke, terima kasih Mas Bayu Ardi sudah bertanya. Dokter, kita rehat sejenak untuk Star Lovers yang mungkin masih mau bertanya. Saya persilahkan lewat WA di 081 862 1013. Star FM, request lagu dan berbagi informasi di WhatsApp 0818 62 1013. Hujan, titik air berjatuhan ke bumi. Kadang membuat genangan, tapi seringnya membawa kenangan. Oi cinta, udah gak ada genangan lagi nih, tapi rumahmu yang kebanjiran. Waduh, kok airnya mulai masuk ke teras ya? Met, kenapa rumahku aja yang kebanjiran? Nah, itu selokanmu tersumbat sampah. Apa ini? Kertas, bunga, plastik. Ada boneka juga. Itu kertas puisi-puisi yang kubuang. Dan juga hadiah-hadiah dari mantan. Yalah cinta, biasakan ya buang sampah dan mantan pada tempatnya. Biasakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah di saluran air, bahkan sungai. Mari saling mengingatkan untuk saling menjaga kebersihan lingkungan.
101,3 Star FM, Inspiring Sound. Lagu bagus sepanjang hari ada di sini. 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Masih di Health Talk bersama Dr. Santi malam hari ini dan juga ini di sesi terakhir ya dokter. Kalau ada penyakit, ada pasien yang kemudian dia sembuh terus kambuh lagi, itu bisakah seperti itu? Terus bagaimana cara penanganannya dokter? Oke. Jadi sebetulnya tadi dari 5 jenis parasit yang bisa menyebabkan malaria tadi ya, itu ada satu yang memang dia punya kecenderungan untuk bisa kambuh ketika sistem imun tubuhnya turun. Yang mana yang namanya Tertiana atau Plasmodium vivax. Nah, kenapa kok bisa kambuh? Salah satu yang diindikasi adalah si pasien ini mungkin berobatnya tidak sampai selesai. Karena ada untuk pengobatan malaria memang standarnya adalah 3 hari untuk yang kita bisa sebutkan obatnya adalah dihidropipraquin. Itu biasanya kalau di Indonesia Timur dia apal banget pil biru gitu ya karena ini warnanya biru. Dan ada satu jenis yang lain yang namanya Primaquin. Nah ini yang kalau ketika dia kena Plasmodium vivax ini sampai 14 hari harus diminumnya. Nah ini kadang udah bosen ya, hari ketiga aja udah merasa enak, terus nggak selesai nih. Nah ini mengakibatkan ada si parasit ini, sebagian parasit ada yang masih tidur di dalam hati gitu, sehingga ketika imunnya dia turun maka ada kemungkinan kambuh. Sehingga salah satu tipsnya adalah supaya nggak kambuh, selesaikan pengobatan dengan tuntas. Lalu bagaimana setelah tuntas? Periksa ulang. Jadi dengan pemeriksaan mikroskopis itu bisa dicek dia masih ada parasitnya atau tidak, sehingga kita bisa benar-benar memastikan bahwa alhamdulillah nih selesai, begitu Mas. Jadi harapannya itu. Baik dokter, karena waktunya sedikit lagi nih. Siap. Ada yang mau disampaikan buat Star Lovers nih untuk tindakan pencegahan dan sebagaimana lainnya mungkin dokter, monggo. Siap. Jadi teman-teman semua, Star Lover ya, malaria itu di Indonesia memang sebagian besar wilayah sudah nggak ada, tapi masih ada loh gitu ya. Sehingga kewaspadaan tetap harus ditingkatkan, utamanya ketika kita bepergian ke wilayah yang endemis, tadi wilayah yang masih ada kasusnya, pun ketika ada orang yang datang dari wilayah endemis, itu juga harus kita sampaikan. Kalau bisa dilakukan screening gitu ya, atau tindakan pencegahan yang lain. Misalnya, saya sebutkan, kita bisa meminum obat tertentu, tapi itu harus datang ke dokter begitu untuk bisa diresepkan ketika harus bepergian ke wilayah endemis. Ataupun kalau memang kita bisa melakukan tindakan untuk pencegahan gigitan tadi, pakai baju lengan panjang, lalu pakaian yang bisa mencegah gigitan nyamuk, lalu memakai repelen gitu ya, tidur dengan menggunakan kelambu dan seterusnya. Intinya sih mencegah untuk terjadinya gigitan nyamuk. Dan bagaimana kalau ternyata sudah muncul gejalanya, segera periksa, nggak usah tunda lagi gitu ya. Segera periksa karena layanan di kita alhamdulillahnya punya gitu ya. Kita punya laboratorium yang bisa untuk melakukan pemeriksaan malaria, dan ketika memang positif, berobatlah sampai tuntas, selesaikan untuk obatnya gitu, dan lakukan pemeriksaan ulang. Jadi ini langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Dan tadi targetnya adalah menghilangkan parasit sehingga tidak hanya pada manusianya, tapi bagaimana bisa menurunkan populasi nyamuk Anophelesnya, sehingga tindakan untuk pengendalian di lingkungan juga harus dikerjakan. Mungkin itu Mas Rizky. Baik, terima kasih Dokter Santi sudah hadir malam hari ini memberikan insight dan juga bahwa memberikan informasi kalau ini masih ada Star Lovers. Jadi jangan lengah ya, karena bilang kayaknya nggak pernah ada berita gitu ya. Jadi jangan sampai lengah. Betul. Tapi terima kasih dokter sudah hadir. Kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain kesempatan ngobrolin soal hal yang lainnya dokter ya. Sehat selalu Dokter Santi. Terima kasih Mas Rizky. Selamat malam. Selamat malam Star Lovers. Terima kasih Star Lovers sudah menyimak obrolan saya bersama Dr. Santi malam hari ini di Health Talk bersama Center for Tropical Medicine dari UGM. Saya Rizky Arif pamit dulu. Selamat malam, sampai jumpa.